Pernahkah Anda mendengar ungkapan, mengapa orang kaya semakin kaya, dan mengapa orang miskin semakin miskin? Apa rahasia yang disembunyikan oleh orang kaya, sehingga mereka bisa dengan mudah mendapatkan kesuksesan? Dalam mencari keberhasilan dan kekayaan, seringkali kita terfokus pada strategi keuangan dan karir. Namun, ada sebuah pendekatan yang sering diabaikan namun memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan seseorang. Salah satu ajaran utama Stoik adalah membedakan antara hal-hal yang dapat kita kendalikan dan hal-hal yang tidak. Orang yang kaya dan sukses mengaplikasikan prinsip ini dengan bijak. Mereka fokus pada aspek-aspek yang bisa mereka kendalikan, seperti sikap terhadap tantangan, etos kerja, dan penyesuaian diri terhadap perubahan. Hal-hal seperti keadaan ekonomi global atau siklus pasar adalah hal-hal yang tidak bisa mereka kendalikan. Sehingga mereka tidak membuang-buang energi untuk memikirkan hal-hal tersebut. Sebelum melanjutkan videonya, silakan dukung channel ini dengan subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Bersama Stoik kita, mari kita mulai. Kebiasaan yang membuat orang kaya dan sukses adalah fokus pada pengembangan keterampilan dan kekuatan mental. Stoikisme mengajarkan pentingnya latihan untuk meningkatkan kekuatan mental, seperti latihan mempersepsikan situasi dengan jernih, mengendalikan emosi, dan mempertahankan ketenangan dalam tekanan. Orang-orang sukses menganggap pengembangan ini sebagai investasi terbaik yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan jangka panjang mereka. Stoikisme mendorong orang untuk memikirkan jangka panjang dan menetapkan prioritas yang jelas. Orang kaya dan sukses tidak terjebak dalam pencapaian jangka pendek atau kepuasan instan. Mereka membuat rencana yang matang dan konsisten untuk mencapai tujuan jangka panjang mereka, dengan fokus pada hal-hal yang memberikan nilai tertinggi dalam hidup mereka. Orang kaya dan sukses memahami bahwa proses pencapaian tujuan adalah bagian penting dari perjalanan mereka. Mereka tidak hanya mengejar hasil akhir, tetapi juga menikmati perjalanan dan belajar dari setiap pengalaman, baik sukses maupun kegagalan. Stoikisme mengajarkan bahwa kegagalan adalah bagian dari kehidupan yang harus diterima dengan bijak dan digunakan sebagai peluang untuk tumbuh. Keberhasilan sesungguhnya tidak hanya diukur dari kekayaan materi atau prestise, tetapi juga dari bagaimana seseorang menjalani hidupnya dengan etika dan tanggung jawab pribadi yang kuat. Orang kaya dan sukses yang menganut prinsip Stoik mengutamakan integritas pribadi dan bertanggung jawab atas tindakan mereka, sehingga menciptakan fondasi yang kuat untuk hubungan sosial dan profesional yang berkelanjutan. Pengembangan diri dengan konsep Stoik menawarkan pandangan yang dalam dan terstruktur tentang bagaimana mencapai keberhasilan yang berkelanjutan dan memuaskan dalam hidup. Dengan menerapkan kebiasaan-kebiasaan ini, siapapun dapat memperbaiki kualitas hidup mereka, tidak hanya dari segi finansial tetapi juga dalam hal kedamaian batin dan kepuasan pribadi. Jadi, mulailah hari ini dengan mempertimbangkan bagaimana prinsip-prinsip Stoik dapat diterapkan dalam hidup Anda, untuk mencapai potensi maksimal Anda secara menyeluruh. Berikut adalah cara rahasia kebiasaan orang-orang kaya dalam mengembangkan diri mereka untuk menjadi lebih sejahtera secara finansial, dan lebih tangguh secara mental. Sehingga mereka yang sudah kaya, akan semakin kaya dan lebih sukses secara finansial dari sebelumnya. 1. Membayar diri sendiri terlebih dahulu. Poin pertama, bayarlah diri sendiri terlebih dahulu. Ini berarti sebelum mengalokasikan uang untuk keperluan bisnis atau mengembalikan keuntungan kembali ke bisnis, seseorang harus menyisihkan sebagian pendapatan untuk keperluan pribadi atau investasi pribadi. Janganlah dulu kembalikan uang ke bisnis yang sama. Artinya setelah memperoleh keuntungan dari bisnis, sebagian dari keuntungan tersebut sebaiknya tidak langsung diinvestasikan kembali ke dalam bisnis yang sama.
Hal ini bisa mengurangi risiko ketergantungan pada satu bisnis dan membuka peluang untuk diversifikasi atau investasi pada bidang lain. Baik cukup maupun tidak keuntungan yang diperoleh, wajib untuk membayar diri sendiri sebelum membayar tagihan yang lain di luar diri kita. Ini menggarisbawahi pentingnya untuk tetap mengikuti prinsip mengalokasikan sebagian pendapatan untuk keperluan pribadi atau investasi, tanpa memandang seberapa besar keuntungan yang diperoleh dari bisnis. Sisihkan 10-20% untuk membuka bisnis yang baru. Bagian ini menyarankan untuk menyisihkan sebagian dari keuntungan, 10-20%, untuk memulai bisnis baru. Ini adalah strategi untuk memanfaatkan peluang baru dan mengembangkan portofolio bisnis secara berkelanjutan. Jika tidak cukup, boleh dikembalikan ke bisnis yang lama. Jika jumlah yang disisihkan tidak mencukupi untuk memulai bisnis baru, barulah boleh dipertimbangkan untuk mengembalikan sebagian uang ke bisnis yang sudah ada. Tidak untuk rumah, aset, atau konsumtif. Poin ini menekankan bahwa dana yang disisihkan untuk memulai bisnis baru sebaiknya tidak digunakan untuk membeli rumah, aset-aset, seperti emas atau properti untuk investasi jangka panjang, atau pengeluaran konsumtif yang tidak berhubungan dengan pengembangan bisnis. Itu semua mengajarkan prinsip manajemen keuangan yang berkelanjutan dan cerdas dalam mengelola keuntungan bisnis, dengan fokus pada pembayaran diri sendiri terlebih dahulu, diversifikasi investasi dan pengelolaan risiko yang baik. Ini adalah kebiasaan yang dapat membantu seseorang mengembangkan kekayaan dan stabilitas finansial dalam jangka panjang. 2. Cari jalan kemampuan untuk mendapatkan penghasilan baru. Pentingnya untuk selalu mencari peluang baru, atau pendekatan baru dalam menghasilkan uang. Orang kaya seringkali tidak puas dengan status quo, dan selalu mencari cara untuk meningkatkan penghasilan mereka. Mengembangkan kemampuan baru, atau keterampilan baru dapat membuka peluang baru untuk mendapatkan penghasilan. Ini bisa berupa pelatihan, pendidikan lanjutan, atau eksplorasi dalam bidang baru yang dapat memberikan keunggulan kompetitif. Fokus pada pendapatan tambahan, menunjukkan pentingnya diversifikasi sumber penghasilan. Ini dapat mengurangi risiko finansial dan memperluas potensi keuangan seseorang. Mencari cara baru untuk mendapatkan penghasilan adalah kebiasaan yang dianggap baik dan penting oleh orang-orang kaya. Ini menunjukkan bahwa sikap proaktif dan inovatif dalam mencari kesempatan bisnis adalah kunci keberhasilan mereka. Dengan mencari jalan baru untuk mendapatkan penghasilan, mereka memperluas cakupan dan daya saing usaha mereka dalam pasar yang terus berubah. Dengan demikian, poin ini merangkum pentingnya eksplorasi, inovasi, dan pengembangan diri dalam konteks mencapai keberhasilan finansial, terutama dalam manajemen bisnis dan investasi. 3. Buatlah catatan di setiap usaha atau bisnis Anda. Pada poin ini, adalah panduan tentang bagaimana cara membuat catatan keuangan secara efektif, terutama dalam konteks pengelolaan keuangan untuk bisnis atau individu yang ingin mencapai kesuksesan finansial. Berikut adalah detail dari setiap poinnya. Pertama, membuat catatan keuangan. Ini merujuk pada kegiatan mencatat semua transaksi keuangan yang terjadi, baik itu pendapatan maupun pengeluaran. Dengan mencatat secara teratur, seseorang dapat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang keuangan mereka. Kedua, 3 bulan sekali, cek pendapatan dan pengeluaran. Ini menyarankan untuk melakukan audit keuangan secara berkala, dalam hal ini setiap 3 bulan. Dengan memeriksa pendapatan dan pengeluaran, seseorang dapat mengevaluasi kesehatan keuangan mereka, mengidentifikasi pola pengeluaran yang tidak efisien, serta menilai performa pendapatan mereka. Ketiga, mencoba meningkatkan pendapatan alih-alih memangkas pengeluaran. Fokus pada peningkatan pendapatan berarti mencari peluang untuk meningkatkan sumber pendapatan, seperti melalui inovasi produk atau layanan, pemasaran lebih agresif, atau ekspansi bisnis. Pendekatan ini lebih proaktif daripada hanya memangkas pengeluaran, karena pertumbuhan pendapatan dapat memiliki dampak jangka panjang yang lebih besar terhadap keuangan. Keempat, tidak ada bisnis di tempat yang sama, yang ada hanya berhasil atau gagal, maju atau mundur.
Ini menekankan pentingnya adaptasi dan kemajuan dalam bisnis. Bisnis yang stagnan cenderung kalah dalam persaingan atau kehilangan relevansi. Perubahan dan peningkatan terus-menerus diperlukan untuk tetap bersaing dan berkembang di pasar yang berubah-ubah. Secara keseluruhan, poin ini menekankan pentingnya pengelolaan keuangan yang efektif dan strategi pertumbuhan yang proaktif untuk mencapai kesuksesan finansial dalam bisnis atau kehidupan pribadi. 4. Bertanggung jawab 100% pada kehidupan di sekitar, alih-alih menyalahkan orang lain atau Tuhan. Pada poin ini menekankan pentingnya tanggung jawab penuh dalam kehidupan, terutama dalam konteks pengembangan bisnis dan keberhasilan finansial. Berikut adalah penjelasan secara detail terkait poin tersebut. Pertama, tanggung jawab penuh. Mengambil tanggung jawab penuh berarti mengakui bahwa hasil dari kehidupan dan usaha kita sepenuhnya bergantung pada keputusan dan tindakan yang kita ambil. Ini mencakup tanggung jawab atas kesalahan, kegagalan, dan keberhasilan yang kita alami. Orang kaya dan sukses seringkali memahami bahwa mereka memiliki kendali penuh atas nasib mereka sendiri, dan oleh karena itu, mereka lebih cenderung untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki atau meningkatkan situasi mereka. Kedua, menghindari menyalahkan orang lain. Salah satu ciri khas dari orang yang bertanggung jawab adalah mereka tidak mencari kambing hitam atau menyalahkan kegagalan mereka kepada faktor eksternal seperti orang lain, apalagi sampai menyalahkan Tuhan. Mereka sadar bahwa ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, yang terbaik yang dapat dilakukan adalah mengevaluasi situasi, belajar dari kesalahan, dan membuat perubahan yang diperlukan untuk mencapai tujuan mereka. Ini memungkinkan mereka untuk tetap fokus pada apa yang dapat mereka kendalikan, yaitu tindakan dan sikap mereka sendiri. Ketiga, pengelolaan perkembangan usaha. Dalam konteks bisnis, mengelola perkembangan usaha membutuhkan sikap yang proaktif dan tanggung jawab penuh. Ini termasuk mengambil keputusan strategis yang tepat, mengelola risiko dengan bijaksana, dan memastikan bahwa setiap langkah yang diambil mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan perusahaan. Orang kaya seringkali mengembangkan kebiasaan ini dengan cara mengambil risiko yang terukur, dan bertanggung jawab atas hasil dari investasi dan keputusan mereka. Keempat, kunci keberhasilan dan kekayaan. Kebiasaan ini dianggap salah satu kunci utama keberhasilan dan kekayaan karena memungkinkan individu untuk mengendalikan nasib mereka sendiri. Dengan mengambil tanggung jawab penuh, seseorang dapat membangun disiplin, keberanian untuk mengambil risiko yang tepat, dan kapasitas untuk belajar dan berkembang dari pengalaman. Hal ini menciptakan lingkungan mental yang mendukung pertumbuhan dan inovasi, yang pada gilirannya dapat mengarah pada kesuksesan finansial yang signifikan. Dalam rangka mengelola perkembangan usaha dan mencapai kesuksesan finansial, sikap bertanggung jawab penuh itu sangat penting. Ini melibatkan pengakuan bahwa kita memiliki kontrol penuh atas tindakan dan keputusan kita sendiri, serta komitmen untuk belajar dan tumbuh dari pengalaman baik maupun pengalaman yang buruk yang dialami.